Halo para pecinta bahasa Indonesia dimanapun berada, bertemu lagi dengan saya Bapak Mukti Wibowo, guru mata pelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 19 Singkawang. Sebelum memulai aktivitas pada hari ini, baiklah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Para pecinta bahasa Indonesia, hari ini saya akan menyampaikan materi bahasa Indonesia di kelas 9 semester genap, pelajaran 4 tentang menyajikan teks diskusi. Apa itu teks diskusi? Teks diskusi adalah teks yang memuat pendapat berbeda mengenai suatu hal sehingga pihak yang berlawanan saling membahas topik yang dipermasalahkan. Itu pengertian teks diskusi. Sedangkan pengertian diskusi adalah kegiatan bertukar pikiran, ide, pendapat, gagasan untuk memecahkan suatu masalah. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengenal tujuan dan fungsi teks diskusi. Tujuan teks diskusi adalah menyampaikan pendapat pada pembahasan suatu isu sehingga mendapat kesepakatan dari kedua belah pihak yang berdiskusi. Fungsinya, fungsi teks diskusi adalah menyelesaikan masalah, mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang luas, bertukar pikiran, pendapat dan gagasan, menambah hubungan sosial dengan orang lain dan masyarakat, menemukan rasa peduli terhadap organisasi dan kelompok tertentu, serta sebagai wadah pertemuan dalam perbaikan menyelesaikan masalah. Tujuan pembelajaran yang kedua, yakni mengetahui struktur teks diskusi. Apa saja struktur teks diskusi? Struktur teks diskusi ada 4, yaitu isu adalah masalah yang akan dibicarakan bersama-sama. Struktur yang kedua adalah argumen mendukung atau pro, yaitu argumen yang mendukung suatu hal yang menjadi pokok permasalahan atau mendukung isu yang dibicarakan. Yang ketiga, argumen menentang atau kontra. Argumen menentang itu adalah pendapat yang menentang atau tidak setuju terhadap isu yang dibahas. Dan yang terakhir, struktur terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah hasil akhir yang berisi kesimpulan dan rekomendasi tentang suatu isu yang dibahas tentang jalan tengah antara pendapat pro dan kontra. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran yang ketiga. Mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan teks diskusi. Ciri-ciri kebahasaan teks diskusi antara lain adalah istilah umum. Istilah umum misalnya di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan itu mengenal istilah kurikulum, ada rombongan belajar, ada mata pelajaran, kemudian ada ulangan semester, dan sebagainya. Selanjutnya, ciri kebahasan yang kedua adalah kata modalitas. Kata modalitas itu ditunjukkan dengan kata-kata harus, wajib, akan, ingin, mungkin, bila, dan apabila. Ciri-ciri kebahasaan yang ketiga adalah kata kerja aksi. Kata kerja aksi atau kata kerja aktif adalah kata kerja yang menunjukkan bahwa suatu subjek sedang melakukan suatu kegiatan, tindakan, aksi, perbuatan. Misalnya kata menyebabkan, mengakibatkan, menjadikan, membuat. Ciri kebahasan yang selanjutnya adalah konjungsi perlawanan. Konjungsi perlawanan ini ditunjukkan dengan kata hubung tetapi, tapi, namun, akan tetapi, sebaliknya, di sisi lain, dan lain-lain. Ciri kebahasaan yang kelima adalah kohesi leksikal. Apa itu kohesi leksikal? Perpaduan antara kata atau istilah yang dipakai dengan isu yang dibahas. Misalnya, jika kita
mendiskusikan tentang kecelakaan pesawat terbang. Tentunya kita akan menggunakan istilah-istilah kotak hitam, korban, tim SAR, Basarnas, jatuh, meledak, hilang kontak, radar, ketinggian, dan lain-lain. Dan yang keenam adalah kohesi gramatikal, yaitu perpaduan dengan kaidah tata bahasa. Penggunaan kaidah kebahasaan seperti kata modalitas, kata kerja aksi, konjungsi kontra, dan lain-lain. Baiklah, anak-anak kelas 9, untuk pelajaran teks diskusi kali ini, untuk pertemuan pertama kita sampai ke tujuan pembelajaran yang ketiga. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tujuan pembelajaran selanjutnya. Baik, silakan dipahami, silakan kalian resapi dan mengerti. Untuk selanjutnya kita diskusikan bersama. Selamat berpisah untuk sementara waktu. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Bye-bye.